Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat-sahabat ASP TV dimanapun berada. Buat teman-teman mahasiswa, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat ASP TV dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia tentunya. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya baik, dalam video kali ini saya akan memberikan materi ya kepada sahabat-sahabat atau teman-teman mahasiswa terkait penyebab terjadinya korupsi. Dalam materi sebelumnya kita sudah berbicara terkait masalah pengertian korupsi ya. Kemudian dalam pertemuan ini kita akan membahas penyebab terjadinya korupsi. Ada apa aja sih sebetulnya yang menyebabkan terjadinya korupsi ini, kita akan bahas dalam materi ini. Jangan lupa untuk sahabat atau teman-teman mahasiswa yang belum subscribe, mangga subscribe terlebih dahulu ya, agar selalu memberikan dukungan kepada kami, agar channel kami juga selalu berkembang ya. Subscribe, like, komen, serta share. Oke. Ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan, yaitu tentang faktor penyebab terjadinya korupsi. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tiga pokok ya. Yang pertama adalah faktor penyebab korupsi, kemudian penyebab korupsi dalam perspektif teori, kemudian yang ketiga faktor internal dan eksternal penyebab korupsi ya. Nah, korupsi di tanah negeri ya ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Nah, mungkin sahabat-sahabat ya terkait masalah tindak pidana korupsi ini bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya untuk 1 tahun atau 2 tahun perbuatan korupsi ini terjadi. Tetapi sebelumnya kita telah membahas dari awal kemerdekaan ya sampai pasca kemerdekaan pun sampai orde reformasi sampai saat ini korupsi itu selalu terjadi. Nah, kemudian kita sekarang masuk kepada penyebabnya korupsi. Di antaranya apa saja sih yang kemudian menyebabkan tindak pidana korupsi ini terjadi ya. Nah, sekarang hampir dari semua segi kehidupan ya, segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan, penyebab korupsi itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, kemudian yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah datang dari diri kita sendiri ya, dari aspek moral ya. Jadi misalnya lemahnya keimanan kita, kejujuran kita ya, rasa malu kita juga sudah enggak ada. Aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong untuk berperilaku korup ya. Itu yang secara ini ya, yang secara internal. Kemudian secara eksternal Nah, secara eksternal ini bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan ya. Aspek politisi misalnya instabilitas politik, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan. Nah, jadi eksternal itu datang dari luar ya, karena gaji kita kecil, kemudian kita memanfaatkan ya kewenangan kita untuk melakukan korupsi ya. Kemudian itu ketika kita sederhanakan ya, penyebab korupsi itu ada 2, internal sama faktor eksternal ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan ya, yang pertama itu faktor penyebab korupsi. Nah, faktor penyebab korupsi itu terjadi korupsi itu berasal dari diri pelaku atau diri luar pelaku. Yang seperti tadi, faktor terjadinya korupsi ada dari diri kita, kemudian ada faktor dari luar. Nah, dalam poin A ini faktor penyebab korupsi ya, kalau secara umum kita lihat ada yang satu adalah adanya faktor politik. Apa sih faktor politik ini? Nah, kita lihat faktor politik ini merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan ya. Itu yang poin pertama secara umumnya ya, faktor politik. Sahabat-sahabat yakin ya udah berita-berita
udah menonton berita-berita, baca di media sosial, baik di media koran, politisi-politisi ya, kemudian yang melakukan korupsi dan terbukti melakukan suatu tindak pidana korupsi. Contoh seperti kasus Setia Novanto yang kasus EKTP dan lain-lain ya. Masih banyak lagi pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi ya, karena menyalahgunakan kewenangannya ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat secara umumnya ada yang namanya faktor hukum. Nah, faktor hukum ini bila kita lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum ya mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Nah, di sini ada lemahnya penegakan hukum. Yang seperti apa sih lemahnya penegakan hukum ya? Misalkan ketika ada suatu permasalahan hukum, kemudian sama korban atau ada pihak lain diberikan sesuatu untuk menjalankan hukum itu atau membuat hukum itu tidak berjalan, ataukah di situ tidak adanya ketidakadilan gitu ya. Itu adalah salah satu lemahnya penegakan hukum ya. Jadi bisa sajalah antara oknum-oknum tertentu kemudian main-main seperti itu dan terjadilah di situ suatu tindak pidana korupsi ya, atau terjadinya gratifikasi penyuapan baik dari pihak korban ataupun dari pihak pelapor kalau memang kasusnya ini dilaporkan gitu kan. Karena banyak ya seperti kasus-kasus pejabat-pejabat, aparat-aparat, oknum-oknum aparat kepolisian juga yang terjangkit korupsi ya atau kena gratifikasi. Ya, kasus yang sekarang kan kasus Joko Chandra, itu ada beberapa oknum polisi juga yang terseret dalam kasus tersebut, kemudian ada jaksa juga yang terseret dalam kasus tersebut. Nah, itu salah satu contoh ya lemahnya penegakan hukum juga. Kemudian kita masuk juga kepada faktor yang ketiga ya, yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini kita lihat faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi ini kemudian tiga ya, faktor ekonomi. Faktor ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro ya, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Nah, ini adalah yang ketiga, faktor ekonomi. Nah, karena kita manusia mungkin ya karena terlalu rakus, tidak puas dengan pendapatan itu, atau karena gajinya yang terlalu kecil tetapi hidup kita pengen mewah, maka dari situ bisa menyebabkan terjadinya korupsi. Ketika atau sahabat atau mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa semuanya, ketika saya contohkan menjadi seorang pejabat ya, kemudian dengan gaji yang relatif standar kemudian ya, maka dari situ ada juga dorongan untuk melakukan suatu tindak korupsi. Nah, ada juga nih di sini kemudian dengan gaji yang lumayan gitu kan, lumayan gede, kemudian karena kita rakus dengan hidup kita mewah, maka kita menyalahgunakan kewenangan tersebut, maka di situ bisa terjadilah suatu tindak pidana korupsi ya. Itu faktor ekonomi. Kemudian kita masuk kepada yang keempat ya, yaitu empat ini faktor organisasi. Nah, faktor organisasi ya, kita lihat dulu faktor organisasi ini. Nah, faktor organisasi ini seperti apa sih? Nah, kita lihat kepada materi terlebih dahulu. Organisasi adalah dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Nah, organisasi yang menjadi korban korupsi, di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadi korupsi. Ya, bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang
sedikit pun bagi seorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Nah, jadi itu adalah salah satu dari faktor organisasi. Aspek penyebab korupsi itu dari sudut pandang organisasi apa aja sih? Nah, satu ya, meliputi kurang adanya teladan dari pemimpin. Nah, itu dari aspeknya ya, dari segi organisasi. Kemudian ada dua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kemudian yang ketiga, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Kemudian ada yang selanjutnya, manajemen cenderung menutup korupsi dalam organisasi. Yaitu dari segi organisasi ya, aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi. Ya, nanti sahabat-sahabat bisa cari referensi ya, seperti biasa, baik dari internet atau dari buku-buku, boleh nanti ada hal-hal yang perlu tanyakan, boleh ditanyakan kepada kami. Nah, kemudian kita masuk kepada yang kedua ya, yaitu penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Nah, seperti apa sih yang dalam perspektif teoritis ini? Nah, kalau ini kultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagaimana ungkapan Fiona Robertson Snape tahun 1999 bahwa penjelasan kultur praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Nah, padahal bila dari runut perilaku korupsi pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikatif ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Nah, teori di sini di antara lain ada teori Mans and Sam ya, yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang ditokohi oleh Robert Merton ini, sebagaimana dikutip ya Handoyo pada 2009 halaman 55, yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Nah, tekanan sosial artinya ada dorongan dari luar, misalnya dari organisasi tadi bisa ya, dari segi ekonomi bisa, dari aspek hukum tadi juga bisa. Itu adalah salah satu penyebab korupsi ditinjau dari perspektif teori. Nah, kemudian kita masuk juga kepada faktor internal ya dan eksternal penyebab korupsi. Apa sih faktor internal dan penyebab korupsi? Kalau kita tadi ya secara sederhananya kita sudah bahas di awal. Kemudian kita masuk kepada yang pertama dulu. Nah, faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri ya, yang dapat dirinci menjadi ada aspek perilaku individu. Salah satunya ya. Nah, aspek internal ini adalah timbul suatu tindakan korupsi, kemudian yang timbul dari diri kita sendiri. Yang pertama dia dari aspek perilaku individu ya, ada sifat tamak atau rakus manusia. Nah, korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tapi serakah. Jadi yang seperti tadi ya, ketika kita sudah menjadi seorang pejabat, padahal gaji kita juga sudah cukup ya, sudah digaji oleh negara, tapi karena kerakusan kita ya, karena hawa nafsu kita tidak bisa membendung hawa nafsu kita sendiri, maka dari situ timbullah yang namanya suatu perbuatan tindak korupsi. Jadi kita pribadi gitu ya, dari diri kita salah menggunakan wewenang yang telah diberikan kepada kita ya. Jadi pesan moralnya sih, ketika kita menjadi seorang pejabat ya, kita tetap rendah hati, kita jalankan sesuai aturan yang berlaku ya. Nah, kemudian ada moral yang kurang kuat. Nah, seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk itu. Nah, itu yang aspek perilaku individu. Yang keduanya ada moral yang kuat, moral yang kurang kuat. Jadi ketika kita kuatkan moral kita, ya iman kita, agar kita tidak terjangkit suatu tindak pidana korupsi. Karena korupsi itu kan merugikan keuangan negara, kemudian bisa memutus karir kita juga ya. Misalkan kita jadi pejabat atau PNS atau apalah, kita bisa dipecat karena kita melakukan suatu tindak pidana korupsi tersebut. Nah, kemudian gaya hidup yang konsumtif. Nih, kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup
seseorang konsumtif, ya perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan menimbulkan peluang seseorang untuk melakukan bagian tindakan untuk memenuhi hajatnya. Nah, konsumtif ini karena kita pengen selalu mewah-mewahan, tetapi gaji kita tidak mencukupi untuk itu, gitu loh. Makanya terjadi suatu tindak pidana korupsi, ya. Makanya hiduplah sederhana kalau bisa, ya. Setidaknya kalaupun misalkan kita hidup mewah, kita tidak merugikan keuangan negara, tidak menyalahgunakan kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada kita atau pejabat yang sekarang sedang menjabat, ya. Nah, kemudian aspek sosialnya apa sih? Aspek sosialnya perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalah sifat baik seseorang yang sudah menjadi tradisi pribadinya. Nah, dari aspek dorongan keluarga juga, ya, misalkan si A ini adalah orang baik, tetapi karena dorongan keluarga misalnya pengen hidup kayak gini, gitu kan, hidup mewah dan lain sebagainya, tetapi orang tidak cukup. Nah, di sini si A ini menjadi seorang pejabat, maka ada dorongan dari keluarga tersebut, ayolah untuk melakukan suatu tindakan jahat itu atau tindak pidana korupsi, ya. Jadi yang tadinya si A ini imannya kuat, tangguh dan lain sebagainya, karena ada dorongan-dorongan dari luar, ya, dalam hal ini adalah keluarga, bisa menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Kemudian kita masuk kepada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini apa? Faktor eksternal ini pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Ya, tadi internal itu kan datang dari diri kita sendiri. Kemudian faktor internal itu adalah dorongan dari luar, ya, untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi. Nah, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, aspek sikapnya ini pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk, oleh karena justru sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak pidana korupsi. Karena, ya, satu, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Kemudian ada masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Ya, ini dari aspek-aspek ininya nih. Kemudian masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Kemudian masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, jadi di sini itu ada beberapa, ya, dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Jadi masyarakat juga jangan diam saja ketika misalkan ada hal-hal lain suatu pejabat yang kiranya mencurigakan, ya jangan berdiam diri, tetapi ikut aktif agar tidak terjadinya suatu perbuatan korupsi. Nah, dari aspek ekonomi ini, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Nah, sebetulnya ini udah sama saja, ya, aspek ekonomi ini seperti yang sudah kita bahas tadi. Aspek ekonomi, ada aspek politik, aspek organisasi, kemudian ada aspek, ya, itu aspek-aspek yang dari internal, ya. Tadi kita sudah bahas dalam video-video sebelumnya. Nah, mungkin ini, ya, materi terkait faktor penyebab korupsi. Adapun hal-hal yang kemudian teman-teman akan tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar di bawah ini, atau pendapatnya bertentangan boleh tulis di kolom komentar ini, atau ada pertanyaan luar daripada materi kita juga boleh ditanyakan di kolom komentar, atau boleh japri, ataukah boleh tulis di grup, ya. Boleh tulis di grup, ya. Mudah-mudahan negeri kita, ya, cepat sehat kembali dari COVID, agar kita bisa kuliahnya langsung bertatap muka, agar face to face-nya lebih enak, ya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.